gagal melewati pintu belakang. Gunakan trik ini lagi, sekarang aku meragukannya. Kamu tidak hanya menghina Dieptie, kamu juga mencuri rahasia dari Danglong Group. Aku akan membawamu ke kantor polisi. Aku masih ingin mempertahankan adikku. Bermimpi, kamu hanya menunggu untuk makan di penjara selama sisa hidupmu. Nincak, bawa orang-orangmu. Dalam 5 menit, kamu harus datang ke sini untukku. Perlahan-lahan, apakah kamu mengaku bersalah? Apa kejahatanku? Sebaliknya, kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Membawaku kemari, tidak ada bukti. Tidak mengikuti perintah ingin menghukumku. Apakah penjara Udo bekerja dengan cara ini? Penampilanmu seperti orang yang keras kepala. Tahukah kamu, tempat ini hanyalah sebagian kecil dari penjara Udo. Tuan Qi tidak dapat mengelola tempat ini. Sebaliknya, itu kamu, seseorang dari Danglong Group secara pribadi dibawa ke sini. Hanya satu poin ini, aku bisa saja menjatuhkan hukuman mati padamu. Tidak terlalu jauh, orang-orang dari Danglong Group secara pribadi akan datang dan menjemputku. Pemberitahuan, semua kantor hukum tingkat tinggi di dalam dan luar negeri, mengajukan gugatan sesuai kebijaksanaan mereka. Tapi itu harus datang hari ini. Di samping itu, bicaralah dengan tim hukum perusahaan. Hentikan semua pekerjaan yang kamu lakukan. Ikuti aku, lakukan perjalanan ke penjara Udo. Baiklah Tuan, pasukan kematian telah tiba, penjara Udo sangat sulit. Ini akan segera ditutup. Penjarakan ayah dan anak itu, transfer pesananku ini segera. Pengumuman untuk 10 dewa perang besar. Malam ini ikuti aku ke penjara Udo. Jangan sampai mulutmu masih kaku, dan tidak menyatakannya dengan benar. Penyiksaan bagiku, siksa aku secara sewenang-wenang. Wajar jika kalian semua mengetahuinya, aku khawatir itu akan mengupas kulit matamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja kita termasuk golongan intelektual yang hebat. Ingin melarikan diri dari penjara, kamu ingin makan, kan? Kapten, itu tidak baik. Kenapa kamu begitu panik? Katakan dengan cepat. Di luar ada sekelompok pengacara yang berjumlah beberapa ratus orang. Mereka bilang mereka dari Departemen Hukum di Long Party Group. Orang jahat, kamu pasti sudah mati. Grup Partai Panjang bertekad untuk membunuhnya. Kapten, selir dan selir yang mulia. Bawa 10 dewa perang ke bawah. Seluruh penjara dikelilingi frekuensi Foan Kuan banyak, dan itulah yang terjadi pada kami. Masih acuh tak acuh, mengapa menimbulkan masalah, lalu kenapa Kapten? Bos organisasi bayangan memiliki niat yang besar. Tim Ksatria Suci Kerajaan Kekaisaran Eropa, ada juga dewa perang dari puluhan negara yang semuanya bergerak menuju penjara Udo. Apa yang terjadi pada akhirnya? Pergi, temukan Tuan Qi dan kembali ke sini. Tidak dibutuhkan lagi, aku sudah datang. Hal kecil ini, bagaimana kamu bisa? Terkejut, apakah kamu bosan hidup? Bahkan pria hebat ini berani menyentuhnya. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Pria hebat yang kamu bicarakan, siapa itu? Penjara Udo kami, siapa lagi yang harus kamu takuti? Konsultasikan dengan ayah dan anak itu, bawahan tidak tahu cara berbicara. Ayah, tolong maafkan aku, apakah kamu salah orang? Sampah ini adalah orang yang secara khusus disebutkan oleh Danglong Group. Dia tetap berani menunjukkan rasa hormat kepada ayah dan putranya. Dia adalah seorang pendiri, tentu saja sedikit identitas ini dibandingkan dengan identitas lainnya. Pada dasarnya tidak ada apa-apa, dia telah menciptakan banyak master, dia adalah guru yang hebat. Bahkan Foan Kuan Kinmu dan aku pernah bertemu dengannya. Kamu juga harus dengan hormat memanggilnya. Jadi Fo pasukan Kinmu, ada juga sekelompok pengacara. Dan para dewa perang itu. Semua orang datang ke sini karena Dai. Kali ini, tepat di depan Dai Duong, apakah kamu masih ingin menghukumku? Penjahat itu memiliki mata yang buta. Guru abadi, mohon maafkan orang malang itu. Lepaskan seragammu, ikuti aku ke jalan dan akui kesalahanmu. Tiep memuja guru Diep Citu, ini akan segera dimulai. Aku benar-benar tidak mengerti, wanita itu memperlakukan dia seperti itu. Mengapa kamu masih harus menerimanya sebagai murid? Menurutku, sudah waktunya untuk cinta ini. Ini adalah akhirnya, Diep Cikam. Aku harap hadiah yang telah aku siapkan adalah untukmu. Kamu pasti akan menyukainya. Guru melunakkan hatinya, orang ini adalah seorang biarawati. Berorganisasilah malam ini, aku ingin Diep Cikam menjadi Laging Cho di pesta pemujaan biksunya. Ayah dan anak perpustakaan belum menerima murid selama beberapa tahun. Begitu dia mulai, dia menerima Nona Diep sebagai muridnya. Cukup untuk dilihat,
ayah dan anak sangat selektif terhadap Budiep. Saat ini, setiap ahli dihormati, kurang lebih mereka diajari oleh ayah dan anak ini. Masa depan di jajaran master hebat, pasti ada posisi untuk Nona Diep. Terima kasih semuanya atas kata-kata baik kalian, Citu pasti akan mencobanya. Jangan abaikan ajaran ayah dan anak ini. Keluarga Diep kami, awalnya seni bela diri telah pergi selama ratusan tahun. Masih ada peluang untuk bangkit kembali, Tuhan memberkati keluarga Diep. Bibi Diep, apa yang bibiku katakan, sepertinya itu tidak benar. Mengapa kamu mengatakan bahwa Tuhan memberkati keluarga Diep? Jelas sekali Cikam cantik seperti bunga, berbakat dan luar biasa. Jangan bersikap lunak padanya, bahkan jika itu benar. Karakter seperti ayah dan anak itu juga akan berarti baginya. Maksudku apa yang dikatakan Bin masuk akal. Bukan itu yang kamu katakan, hari ini aku akan memberikan hadiah yang besar padanya. Ibu, pikirkanlah, tidak ada yang namanya master memberikan hadiah kepada murid-murid di pesta tuan, jika kamu bisa bersama mereka. Tulislah sebuah cerita tentang keterikatan para biksu. Cerita ini pasti akan menjadi legenda Daiha. Itu benar, tapi hari itu ketika dia bertemu ayahnya, sikap ayah dan anak itu sangat dingin. Nama sampah hijau kotor itu. Setiap kali dia menundanya, dia menolak untuk menceraikannya. Hingga saat ini, dia masih menikah. Tunggu sampai saat itu, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Semuanya, ini masih soal mengikuti arus dan mengisi perahu. Sepertinya perceraianku dengan Luke Tram, dia pasti memanfaatkannya. Setelah pesta pemujaan biksu berakhir, aku akan segera pergi ke Departemen Urusan Sipil untuk menceraikannya. Silakan tunggu beberapa saat, menunggu ayah datang, pesta pemujaan biksu akan segera dimulai. Aku pikir kamu tidak perlu menunggu lagi. Saudari Cutan, jadi kamu juga datang ke sini lagi. Dia belum memuja ayah sebagai gurunya. Suara biksu ini, dia masih tidak senang menelepon. Mohon informasi, pesta pemujaan biksu hari ini dibatalkan. Mungkinkah karena nama biksu itu tidak jelas? Manfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan uang untuk membuat peralatan listrik. Tunggu, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku ingin bertemu ayah dan anak itu. Telepon ayah ada di sini, kamu dapat meneleponnya kapan saja. Maaf, nomor yang baru saja kamu hubungi untuk sementara tidak dapat terhubung. Ayahlah yang ingin mempekerjakanku untuk membuat peralatan listrik. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melakukan itu? Ayah dan anak mengasingkan diri selama 3 tahun. Segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tua, itu semua ditangani olehku. Dia bilang lihat, apakah aku memenuhi syarat untuk melakukan itu? Apa yang harus dilakukan sekarang? Ayo cepat pergi, ini adalah dewa perang wanita pertama. Orang-orang di pelukannya hampir berjumlah beberapa orang. Hei, jangan pergi, ayah dan anak akan segera tiba. Dewa perang Zhou, tidak lama lagi kamu dan saudara perempuanku akan menjadi sesama siswa. Tunjukkan rasa hormat, tidak perlu terlalu kaku. Hai, siapa adikmu? Menyuruhku untuk menghormatinya? Reputasiku seperti bertarung di medan perang. Adapun saudara perempuanku, hanya berkat belas kasihan ayah dan putranya, dia mendapatkan posisi seperti sekarang ini. Tanpa ayah dan anak-anaknya, dia bukanlah apa-apa. Meskipun kamu adalah adikku, tentang hari ini, aku ingin kamu memberiku penjelasan. Ayahnya memandangnya dan bersedia melatihnya, itulah takdirnya. Dia tidak tahu mana yang baik atau buruk, membuat ayah dan putranya merasa sedih. Entah kenapa, ayah dan anak ini masih menerimamu sebagai muridnya, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apakah kurang jelas? Kenapa, ayah dan anak itu menyalahkan sang kakak karena tidak menceraikannya? Jadi, aku marah, apa yang dikatakan dewa perang tadi? Itu petunjuk untukmu, Citu, nama terkutuk ini, dia sendiri yang menyeret dirinya pergi, masih meninggalkan bencana bagi keluarga kita. Gunakan kata-kata atau tindakan yang tepat, aku juga harus membuat catatan harian dan permohonan cerai untuk ibuku. Apa, nama sampah itu? Aku bersama dewa perang itu, meminta ayah dan putranya untuk mengampuni dosa-dosanya. Tan Enhi dengan sewenang-wenang memutuskan untuk membatalkan upacara pemujaan biksu keluarga Diep. Tan Enhi dengan sukarela menerima hukumannya, baiklah, kembalilah dan salin sutra moralitas 1000 kali untukku. Ayo pergi, tentunya dia mengatakannya di depan dewa perang. 6 jarum ini, di depan cabang musim gugur, berpura-pura bodoh. Kini dia terdiam lagi, berpegang teguh pada mantra dewa perang. Ibu, masalah ini tidak bisa diabaikan, ayo cari bajingan itu dan selesaikan rekeningnya perlahan. Baiklah, aku akan membawamu pergi hari ini, biarkan ayah dan anak itu yang mengurusmu, ayo pergi. Perlahan,
Kamu orang yang tidak tahu berterima kasih, berhentilah untukku. Perlahan, 3 tahun lalu, dia terluka dan koma, kakek Kam menjemputnya. Bagaimana kalau menikah? Bagimu, bagaimana cara membalas keluarga Diep seperti ini? Kakek menyelamatkanku dan sangat berterima kasih. Tapi menurutku, selama bertahun-tahun, aku telah berbuat cukup banyak untuk keluarga Diep. Dalam aspek ini, aku tidak malu. Orang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki pekerjaan. Selama 3 tahun terakhir, selain memancing ikan, dia hanya berdiam diri di rumah untuk tidur, dan ketika bangun, dia hanya makan. Sudahkah kamu memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami? Tanpa diduga di dalam hatinya, dia selalu seperti itu. Apakah yang dikatakan pengurus rumah tangga itu salah? Wah, mungkin itu hanya lumpur di selokan. Kamu masih memiliki wajah untuk melekat pada adikku. Jika bukan karena kamu, dia menolak menceraikan adikku. Pesta pemujaan utama ayah dan anak tidak akan dibatalkan malam ini juga. Kamu, keluarga Diep berterima kasih padaku. Apapun kata mereka, jika tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Siapa kamu yang berani mencemarkan nama baikku? Saudari Citu Han memukuliku, kamu harus memegang kendali. Perlahan, dia berhenti memikirkan apa yang dikatakan hakim. Ini mungkin tampak kejam bagimu, tapi itu semua benar. Dia benar-benar tumpukan lumpur yang tidak bisa diplester. Aku mengandalkan upayaku untuk membuat ayahku menerimaku sebagai muridnya. Dan kamu, selama bertahun-tahun aku terjebak di satu tempat, tidak tahu bagaimana melangkah maju. Kamu tidak pantas untukku lagi. Aku adalah pecahan lumpur yang tidak bisa ditempel di dinding, aku tidak pantas untukmu. Diep Chika, kamu telah berubah selama bertahun-tahun. Tidak, aku tidak berubah. Mungkin seharusnya aku tidak menyetujui kakekku untuk menikah pada awalnya. Jadi pernahkah kamu memikirkan mengapa ayah menerimanya sebagai murid mereka? Tentu saja aku tahu, karena bakatku dalam berlatih bela diri, karena sifatku yang sopan, dan aku berbakat dalam berlatih. Keluarga Diep sudah terlalu lama pergi, terimalah bahwa kamu bisa menjadi muridnya. Melangkah ke jalan raya, pertahanan adalah peluang yang harus aku tangkap.